Apa kabar pemirsa? Mari kita saksikan berita imigran baru. Di wilayah kota Tainan, wabah penyakit demam berdarah menyebar sampai tidak terkendali. Dalam waktu 7 hari saja telah diumumkan ada 2 orang yang meninggal dunia. Departemen Statistik menyatakan bahwa dalam tahun ini wabah penyakit demam berdarah di wilayah kota Tainan telah ada 1.001 kasus. Dan yang harus lebih diperhatikan adalah wabah penyakit demam berdarah tipe 2 yang lebih banyak menyebar pada tahun ini. Gejalanya adalah bisa menyebabkan lambung tidak nyaman, muntah-muntah, mutaber seperti penyakit MAH, sehingga para warga kemungkinan susah untuk membedakannya. Dalam tahun ini di kota Tainan, wabah penyakit demam berdarah telah ditangani sebanyak 1.001 kasus, melebihi wilayah Kaohsiung sebanyak 264 kasus, dan 4 kali lipat lebih banyak di seluruh Taiwan terutama dalam 1 minggu ini. Serta wabah penyakit demam berdarah ini telah memakan korban sebanyak 2 orang. Dalam tahun ini di seluruh Taiwan, korban pertama yang meninggal dunia karena penyakit demam berdarah dari wilayah Taen Selatan, yaitu seorang kakek usia 73 tahun. Pada tanggal 10 Agustus dia dinyatakan meninggal dunia dan disusul korban kedua masih seorang kakek usia 87 tahun. Dia juga dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus kemarin. Karena merasa kantor wali kota Tainan tidak melakukan pencegahan semaksimal mungkin sehingga memancing anggota dewan dari Partai Biru melemparkan kritikan kepada wali kota Tainan. Namun, kepala wali kota Tainan, Lai Ching-te, dia membantah, bahkan dia merasa bahwa pihak kantor wali kota Tainan telah memperkuat pencegahan wabah demam berdarah dengan melakukan penyemprotan obat steril di setiap sudut kota Tainan dan akan mengeluarkan denda paling tinggi sebanyak 15.000 NT apabila ditemukan dalam saluran pembuangan air warganya kedapatan banyak larva. Reporter dari Tainan melaporkan. Untuk lebih memperhatikan kesehatan Anda, jika gigi Anda sakit ataupun gusi gigi Anda sakit, ada kemungkinan jantung Anda bermasalah. Seorang ibu bermarga Chen, usia 50 tahun, saat dia memeriksakan giginya ke dokter gigi, namun dokter malah menyuruh dia untuk memeriksakan jantungnya. Baru ketahuan bahwa pada jantung dia ada penyumbatan pada 3 pembuluh darahnya. Dokter pun menyarankan jika ada keturunan dari keluarga yang mengidap penyakit jantung, lebih baik periksakanlah jantung Anda secara teratur. Seorang nenek bermarga Shu usia 80 tahun, dia merasa semuanya sakit, namun dia tidak tahu pasti bagian mana yang sakit. Apakah giginya yang sakit atau bagian gusinya yang sakit? Pada saat dia pergi periksa ke dokter gigi, dokter bilang apakah mungkin penyakit Anda seperti ibu yang bermarga Chen usia 50 tahun. Setelah dia memeriksakan diri ke dokter gigi, ternyata bukan gigi dia yang sakit, melainkan bagian gusi dia yang bermasalah. Sehingga dokter menyarankan agar dia segera pergi untuk memeriksakan jantungnya. Namun dia merasa aneh apa hubungannya gusi dengan jantung. Dokter pun menjelaskan yang bisa menyebabkan gusi sakit itu karena aliran pembuluh darah di jantung tersumbat. Pada umumnya, gejala sakit jantung yang sering kita lihat yaitu nyeri pada bagian dada kiri, bagian lengan terasa mati rasa dan sakit pada rahang, sehingga banyak orang yang tidak bisa membedakannya. Dokter pun menyatakan, jika ada keturunan dari keluarga yang mempunyai penyakit jantung, lebih baik periksakanlah jantung Anda secara teratur. Dan bagi warga yang telah berusia di atas 45 tahun harus lebih memperhatikan lagi. Jika merasa nyeri pada bagian dada kiri, bagian lengan terasa mati rasa, dan bagian rahang terasa sakit, itu harus segera memeriksakan diri Anda ke dokter. Reporter dari Taipei melaporkan. Pada usianya yang bisa dibilang lebih muda, bintang Hollywood Angelina Jolie karena riwayat dari keluarganya sehingga dia segera melakukan pencegahan kanker ovarium dengan cara melakukan operasi pemotongan pada saluran sel indung telur. Dokter Rumah Sakit PI menemukan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun ini yang mengidap penyakit kanker ovarium di bawah usia 40 tahun mengalami peningkatan. Postur tubuhnya yang cantik dan suka berpenampilan modis, dia adalah salah satu pasien penderita kanker ovarium. Gadis cantik ini bermarga Li, usia 18 tahun. Nona Li ini pada tahun kemarin dia belum tahu bahwa dirinya mengidap kanker ovarium. Dia hanya merasa pada perutnya mengalami pembengkakan. Dia pikir mungkin dia gemuk. Nona Li sebelumnya pernah melakukan operasi karena pada bagian sel indung telurnya mengalami pembengkakan. Dan tiap tahun dia pun selalu rutin untuk memeriksakan dirinya. Namun tidak disangka pada saat pemeriksaan kali ini ditemukan bahwa dia bukan gemuk melainkan ada tumor di dalam saluran sel indung telurnya dan harus segera melakukan operasi pengangkatan tumornya.
Dokter pun menjelaskan bahwa bukan saja dia yang usia 18 tahun yang mengalami kanker ovarium, melainkan dalam kurun waktu 4 tahun ini penderita kanker ovarium di bawah usia 40 tahun mengalami peningkatan, mulai dari 24% meningkat sampai 40%. Mungkin disebabkan karena menikah dalam usia yang lambat dan tidak melahirkan anak. Reporter dari Taipei melaporkan. Pengerjaan MRT jalur Xinyu telah selesai selama 2 tahun, sehingga jalanan-jalanan di kota Taipei pun mengalami perubahan yang sangat besar. Jalur satu arah di kota Taipei yang terbesar yaitu Jalan Renai dan Jalan Xinyi. Pada bulan Maret kemarin, Departemen Perhubungan telah melakukan penilaian bahwa kemungkinan kedua jalan itu akan diberlakukan menjadi jalur 2 arah. Dan setelah laporan penilaian keluar pada bulan September mendatang, tinggal menunggu keputusan dari Kepala Wali Kota Taipei Ke Wen-je. Paling cepat pada akhir tahun selama 36 terakhir ini, jalur satu arah Jalan Renai kemungkinan akan diganti menjadi jalur 2 arah. Kepala Perencanaan Badan Lalu Lintas Huang Wangjia pun menyatakan jika mau dirubah yang ada kemungkinan adalah Jalan Renai sisi selatan jalur lambat menjadi barat mengarah ke timur dan kedepannya dari Qingmenfu bisa langsung masuk ke wilayah Kecamatan Xinyu. Namun jika dengan secara tiba-tiba mengubah fungsi jalur mungkin hanya bisa mengubah satu jalur saja. Seorang warga menyatakan, jalan 2 arah memang lebih praktis, namun jangan lupa selama 36 tahun ini masyarakat telah terbiasa dengan jalur satu arah Jalan Renai. Jika tiba-tiba fungsinya akan mengalami perubahan, mungkin akan mempengaruhi pengemudi jalanan. Reporter dari Taipei melaporkan. Jalur MRT jurusan Bandara Internasional Taoyuan terkena masalah lagi. Pada saat kendaraan konstruksi memasuki kawasan bangunan, sistem mengalami masalah sehingga menyebabkan kendaraan konstruksi tergelincir bahkan menabrak rel kereta listrik. Seorang anggota Dewan Tuan Ui Kang menyatakan terdapat banyak kepingan rel besi MRT jalur Bandara Internasional pada saat badai angin topan datang putus sebanyak 6.000 keping. MRT jalur Bandara Internasional dipasang blokade warna kuning. Itu karena pada tanggal 17 Agustus sore hari kemarin di stasiun ini ada satu unit kendaraan konstruksi mengalami masalah. Pada saat kendaraan konstruksi itu baru saja keluar dari Bandara Internasional pada saat mau melakukan percobaan, tidak disangka mengalami masalah karena tidak bisa menerima sinyal. Kejadian ini sampai menabrak ke atas rel kereta. Menteri Perhubungan Chen Chuan-yi menyatakan karena masih banyak masalah dalam pengerjaan jalur MRT Bandara Internasional sehingga akan mengundurkan waktu peresmian yang sebelumnya telah diumumkan bahwa pada akhir tahun ini jalur MRT Bandara Internasional bisa dioperasikan kemungkinan akan diundurkan sampai tahun depan. Namun, seorang anggota Dewan Tuan Ui Kang menyatakan pada saat badai topan jalur MRT di kawasan stasiun Taipei terendam air sehingga memutuskan 6.000 keping besi rel. Reporter dari Taipei melaporkan. Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa.